Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Anda korupsi nggak di Formula E? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi. Saya sebelumnya men-tweet kasus yang coba dijeratkan kepada Anies Baswedan yang akan juga ditersangkakan sebagai langkah untuk menjegal Anies sebagai capres. Kalau ini terjadi, maka saya menduga akan terjadi yang namanya people power. Tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Siap melakukan people power. People power. Jokowi people power. Jokowi people power. Amin Rais 2019 bukan Amin Rais 98. Ya, Amin Rais 2019 Amin Rais yang ingin survive dalam politik at all cost. Dia punya konotasi politik. Ingat, people power di Filipina atau di Indonesia 98 itu menghadapi rejim otoriter. Kita sudah disediakan ruang-ruangannya. Artinya apa? Kalau Anda mengatakan people power dengan cara itu ada sebuah bentuk subversi dan makar terhadap demokrasi, Anda akan membawa kita dalam perpecahan, akan membawa pada konflik horizontal. Anda siap? Kita siap. Anda siap? Kita siap. Jangan siap. Lalu people power itu untuk apa? Kan kita punya mekanisme hukum. Kalau people power itu kecurigaannya mau menggerakkan people power karena curang dari A ke B, itu kan sudah saya katakan tidak mungkin dari sudut mekanisme dan dari sudut undang-undang. Nah, oleh sebab itu kita datang ke sini untuk tidak takut dengan itu. Makanya kami datang ke sini karena ada zaman seperti itu. Dari mana saya mendapatkan informasi? Sayangnya tidak semua mau disebutkan namanya sebagai sumber. Tetapi yang pasti saya sudah melakukan verifikasi dan validasi. Saya justru ingin Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dan dijegal jadi capres gitu. Kita juga merasakan modus yang dilakukan untuk membatalkan Anies menjadi calon presiden. Kalau ini berhasil dilakukan, maka ini juga terbuka kemungkinan rakyat yang mendukung Pak Anies itu tersulut rasa keadilan mereka untuk melakukan people power. Maka hari inilah people power yang saya maksud. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Apakah kalau kita mau cepat besok boleh? Siapa yang siap? Siapa korlapnya? Bagaimana amunisinya dan lain sebagainya. Jangan memprovokasi kontestan-kontestannya. Jangan memprovokasi, semua ada salurannya supaya disadarkan hidup bernegara seperti itu. Karena kita punya kita hidup bernegara tuh memilih demokrasi. Terutama para pemain politik tuh jangan memprovokasi, mau ngajak ribut lah dan sebagainya. Apa sih gunanya? Ini kan negara kita juga, itu bisa kacau. 7 kali ganti presiden, tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam, tidak ada. Kita lihat sejarah dengan perspektif Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita ingin pegang. Ihdinas siratal mustaqim, kira-kira begitu. Kita ingin ditunjukkan jalan yang lempang. Karena itu pesannya adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Karena kita meluruskan jalan. Presiden kita selalu sehat. Orang masih nyebut calon kalau kita sudah presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insyaallah. Mengenai presiden itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar rumor KPU segera mengumumkan perkembangan dengan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. KPK pun buka suara atas rumor yang disebar Denny itu. Denny mengatakan, informasi penetapan tersangka kepada Anies telah beredar di banyak kalangan. Dia menyebut status hukum itu sebagai upaya menjegal Anies dalam Pilpres 2024. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Ferry Amsari, Zainal Arifin Mokhtar, misalnya. Dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Kata Denny dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada hari Rabu
21 Juni 2023. Menurut Denny, KPK telah melakukan ekspos di kasus Formula E hingga belasan kali. Dia menyebut ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies segera ditetapkan sebagai tersangka. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecahan rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, makin terbaca. Kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, jelas Denny. Denny juga menuding Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya penjagalan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut. Saya berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya, ujar Denny. Menanggapi hal tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali. Ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Kami tak tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politik dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujar Ali. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mempertanyakan dasar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan menjadi tersangka kasus korupsi Formula E. Willy mengaku tak tahu dari mana informasi tersebut diperoleh Denny. Kalau sejauh ini prosesnya kita bisa lihat. Saya tidak tahu statement Denny. Denny informasi dari mana? Ujar Willy Aditya kepada wartawan di Makassar, Rabu 21 Juni 2023 malam. Willy menegaskan, Nasdem baik-baik saja usai mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Meskipun beredar isu Anies akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Nasdem sudah deklarasikan Anies, artinya apa? So fine lah ya, baik-baik saja, tuturnya. Lebih lanjut, Willy mengatakan, Nasdem sampai saat ini masih santai menanggapi isu Anies menjadi tersangka. Dia mengaku pihaknya tetap fokus mengawal Anies sebagai calon presiden di 2024. Sikap partai sejauh ini masih santuy. Anies presiden itu aja, belum ada skenario lain, pungkasnya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Menyebar rumor KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Waketum PKB Jazilul Fawait menyebut Denny sebagai Mr. Rumor. Saya membacanya pola tabar rumor ini sudah menjadi cara Denny menggiring opini sekaligus mencari perhatian publik. Dan sepertinya Denny akan terus melakukannya. Denny menjadi Mr. Rumor, ujar Jazilul saat dihubungi Kamis 22 Juni 2023. Ia menilai rumor terkait Anies dibidik KPK bukan merupakan hal baru. Bahkan menurut Jazilul, sampai saat ini rumor tersebut berkembang dengan tambahan bumbu-bumbu. Rumor ini bukan berita baru, sudah bergulir lama, bahkan sudah menjadi rahasia umum. Anies dibidik KPK, Anies dijegal, dan seterusnya. Dan sampai hari ini tetap berkembang menjadi rumor
ditambah bumbu-bumbu yang menjurus ke fitnah, ujarnya. Jazilul juga menyebut KPK lebih baik mengumumkan ada tidaknya proses penyelidikan yang dilakukan. Menurutnya, jika tidak terbukti, maka dihentikan. Namun bila terbukti, maka bisa diproses hukum. Ada baiknya bila proses penyelidikan yang kata Denny 19 kali ekspos itu ditemukan, atau tidak ditemukan barang buktinya untuk diumumkan saja. Jika terbukti, segera diproses hukumnya. Jika tidak ditemukan bukti, ya dihentikan, tuturnya.